Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penelitian saya tentang tanaman singkong ya, yang didanai oleh Universitas Jember, penelitian skim dari pendukung IDB tentang tanaman singkong, yaitu tentang perakitan tanaman singkong yang bisa dengan transformasi gen SO-SPA1 dari tanaman tebu. Dengan ini merupakan suatu penelitian untuk nantinya untuk ketahanan pangan dan digunakan untuk bahan baku dalam bioetanol. Ini adalah tanaman singkong ini ada beberapa tanaman singkong yang ada di sini di koleksi saya. Kemudian ini tanaman singkong dari varietas Adira 4. Ini yang akan saya gunakan nanti untuk bahan tanam, yaitu dari tunas samping ya, seperti ini. Kemudian ada ukat 2. Ini saya ambilkan dari balik kabi, semuanya balik kabi ya. Ini merupakan ukat 2, juga nanti saya ambil dari tunas sampingnya dari bubuk seperti ini. Kemudian ini adalah singkong dari kuning ya. Ini merupakan berasal dari Bondowoso yang digunakan untuk produksi tape yang banyak dibudidayakan di Beringin ya, daerah Bondowoso sana. Dan kemudian ada varietas Castro yang ini merupakan varietas Castro yang dari balik kabi ini saya gunakan untuk bahan tanam. Yang jelas bahan tanam ini nanti akhirnya kita akan mendapatkan variabel embryonicalis yang digunakan nantinya di dalam pekerjaan transformasi DNA, dengan harapan dari transformasi DNA itu nanti saya akan mendapatkan tanaman singkong transgenik yang kandungan padinya tinggi ya, kandungan padi tinggi yang nantinya akan digunakan untuk pekerjaan sebagai bahan baku di dalam pembentukan bioetanol. Baiklah, ini merupakan suatu bahan tanam yang ada pada koleksi saya yang akan saya gunakan untuk bahan tanam di dalam pembentukan variabel embryonicalis. Baiklah, ini bahan tanam yang akan saya gunakan ini dari luar ya. Ini tunas absorbeat ya, yang nanti akan kita gunakan untuk bahan tanam di dalam pembuatan variabel embryonicalis. Dan ini adalah singkong dari tanaman in vitro ya. Dari sini ini tanaman in vitro. Kemudian setelah itu membentuk, ini ada variabel embryonicalis yang seperti ini. Jadi ini akan berkembang terus ya. Ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk transformasi DNA. Nah, dari sini kemudian ini nanti ada lab di sebelah, lab untuk analisis, untuk melihat colors ya, untuk melihat colors dari color singkong yang ini ada beberapa alat yang kami miliki ya. Nah, ini ruang untuk analisis ya. Ini saya mencoba untuk melihat dari preparasi variabel embryonicalis, dan ini terlihat bahwa ini adalah kalas-kalas embryonik ya. Kalas-kalas embryonik inilah yang akan kita kembangkan, kita perbanyak, yang nantinya digunakan untuk bahan untuk transformasi DNA. Dan ini kita kembangkan menjadi variabel embryonicalis. Nah, variabel embryonicalis itu selalu berkembang ya, banyak, baru dilakukan nanti proses yang namanya transformasi. Nah, dari penggunaan variabel embryonicalis nanti, ini diharapkan mempunyai efisiensi transformasi yang tinggi kalau kita bandingkan dengan menggunakan accelerator. Dan ini adalah alat PCR yang kita gunakan untuk mendeteksi bahwa tanaman itu transgenik atau tidak.
Oke, baiklah. Eh, Demikianlah dari rentetan penelitian kami yang target akhirnya itu nanti yaitu mendapatkan suatu tanaman transgenik yang tinggi kandungan statnya, kandungan padinya yang tentunya bisa digunakan untuk bahan pangan, sampai itu bisa sebagai bahan baku di dalam industri biofuel, dan itu merupakan suatu program pemerintah juga. Dan terima kasih bahwa penelitian ini didanai oleh dana internal dari Universitas Jember melalui skim mendukung IDB ya, dan terima kasih banyak laboratorium untuk jaringan Prodi Agronomi Fakultas Pertanian dan SIGAS Universitas Jember yang telah mensupport kami di dalam penelitian ini. Harapan kami bahwa penelitian ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan suatu tanaman transgenik yang tinggi kandungan statnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.